Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan bahas epistemologi dan apa itu epistemologi pendidikan. Epistemologi biasa disebut dengan theory of knowledge atau teori tentang pengetahuan atau teori pengetahuan. Ada yang menyebut teori ilmu pengetahuan. Apa itu epistemologi? Secara etimologi atau secara kebahasaan, epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani, yakni paduan dua kata epistem dan logos. Epistem itu sendiri adalah pengetahuan, sementara logos, sebagaimana kita ketahui, artinya adalah ilmu. Sehingga kalau disingkat kemudian, kalau dipadukan, epistemologi itu adalah ilmu pengetahuan atau ilmu tentang pengetahuan atau teori tentang pengetahuan. Epistemologi ini merupakan salah satu cabang filsafat ya. Kalau sebelumnya kita belajar ontologi, ontologi itu juga cabang dari filsafat. Nah, ini epistemologi adalah salah satu cabang dari filsafat itu yang menyelidiki asal-usul, sifat, metode, dan batasan pengetahuan manusia. Epistemologi itu, kalau kita tadi secara bahasa kita memahami epistemologi itu merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal-usul, sifat, metode, dan batasan, maka apa sih yang ingin dicari atau yang ingin dijawab oleh epistemologi itu? Jadi apa yang ingin dijawab oleh epistemologi itu adalah bagaimana cara mendapatkan pengetahuan, ya, bagaimana caranya, gitu ya. Apa sajakah sumber-sumber pengetahuan itu? Lantas apa hakikat, sifat, jangkauan, dan ruang lingkup pengetahuan, serta sejauh mana pengetahuan itu dapat dicapai oleh manusia? Dengan demikian, epistemologi itu mencoba menemukan ciri-ciri umum dan hakikat dari pengetahuan manusia. Jadi kalau ontologi itu membahas produk yang dihasilkan oleh cara-cara epistemologi, maka epistemologi itu secara sederhana kita katakan cara untuk mengetahui atau cara untuk sampai dapat memahami hakikat dari yang ada itu sendiri. Sehingga kalau ontologi itu membahas apa hakikat sesuatu itu, maka epistemologi ini lebih kepada bagaimana caranya untuk sampai pada pemahaman hakikat yang ada itu. Jadi sekali lagi bahwa epistemologi itu mencoba untuk menemukan ciri-ciri umum dan hakikat dari pengetahuan manusia, sumbernya, batasannya, sifatnya, dan bagaimana ia diperoleh serta diuji kebenarannya. Hingga epistemologi itu bukan hanya bagaimana cara mencarinya ya, tetapi dia juga membahas tentang bagaimana cara menguji agar pengetahuan kita itu sampai pada taraf kebenaran yang hakiki, gitu ya. Minimal sampai pada taraf kebenaran yang logis, yang masuk akal. Kita ketahui bahwa objek pengetahuan sains, objek pengetahuan manusia itu adalah seluruh realitas yang dapat diuji oleh panca indera manusia. Itu adalah objek pengetahuan sains ya. Nah, dalam kehidupan kita itu ada dua macam pengetahuan. Yang pertama adalah received knowledge dan yang kedua adalah acquired knowledge. Received knowledge itu adalah pengetahuan yang didapatkan oleh kita tanpa ada upaya gitu. Sementara acquired knowledge itu adalah pengetahuan yang kita upayakan agar kita itu mendapatkan pengetahuan. Ukuran kebenaran keduanya yaitu kalau received knowledge itu jelas dan ada yang butuh penafsiran.
ya. Terkadang butuh penafsiran. Contohnya adalah wahyu. Jadi manusia itu mendapatkan pengetahuan tanpa diupayakan oleh manusia, dan pengetahuan itu bisa bersumber dari mana saja gitu ya, tanpa kita berusaha. Salah satu contohnya adalah wahyu. Dan terkadang wahyu itu butuh penafsiran, atau selain wahyu misalnya wangsit misalnya, atau mimpi misalnya ya, dan itu butuh penafsiran tentunya. Namun ada juga pengetahuan yang tidak membutuhkan penafsiran. Oke, yang kedua adalah acquired knowledge. Nah, ini ukuran kebenarannya itu adalah melalui verifikasi atau falsifikasi. Verifikasi itu adalah memverifikasi atau mengecek apakah pengetahuan yang kita dapatkan itu sudah benar, baik secara logika atau secara empiris. Ya, caranya dengan bagaimana? Caranya adalah dengan menguji kembali pengetahuan itu melalui treatment, melalui eksperimen dan lain sebagainya. Atau bisa juga kebenaran pengetahuan yang kita dapatkan itu difalsifikasikan atau disalahkan gitu ya. Jadi menurut ini adalah pendapat Popper ya, pendapat seorang ilmuwan bernama Karl Raimund Popper. Dia mengatakan bahwa kebenaran itu dapat dicapai kalau kebenaran itu disangsikan, atau dengan kata lain, kebenaran itu bisa dicapai oleh kita kalau kebenaran itu diuji dengan kesalahan-kesalahan. Semakin dia diuji dengan kesalahan dan dia tetap berada pada posisi yang benar, maka pengetahuan yang kita dapatkan itu akan menjadi lebih kuat dan lebih benar. Nah, ini. Jadi ada dua versi ya. Yang satu adalah menguji kembali sebuah kebenaran melalui eksperimen. Yang kedua, falsifikasi itu adalah menyalahkan pengetahuan yang kita dapatkan itu, sehingga ketika disalah-salahkan dan ternyata tidak salah gitu ya, maka pengetahuan itu menjadi pengetahuan yang benar. Contoh dari acquired knowledge ini adalah ilmu fisika, ilmu kimia, dan lain sebagainya. Kemudian, apa saja sih persoalan epistemologi? Persoalan epistemologi menurut Ahmad Tafsir meliputi tiga persoalan pokok, yakni persoalan objek filsafat atau apa yang dipikirkan oleh filsafat itu sendiri. Yang kedua adalah cara memperoleh pengetahuan. Biasanya ini lebih cenderung kepada metode memperoleh pengetahuan. Dan yang ketiga adalah teori tentang kebenaran. Ya, teori-teori tentang kebenaran, bahwa pengetahuan itu tidak gampang untuk dibenarkan ya, maka oleh karenanya dibutuhkan teori-teori gimana agar pengetahuan itu dapat menjadi benar dan dapat diterima oleh akal pikiran manusia itu sendiri. Nah, ini adalah persoalan epistemologi ya, persoalan pokok dari epistemologi itu, atau apa yang ingin dijawab oleh epistemologi itu. Apa yang ingin dijawab oleh epistemologi itu minimal ya, yang pokok-pokoknya itu adalah tentang objeknya, objek yang dipikirkan oleh filsafat itu. Kemudian yang kedua adalah cara memperoleh apa yang dipikirkan itu, cara memperoleh pengetahuan. Dan yang ketiga adalah teori untuk membenarkan pengetahuan yang kita dapatkan. Oke, lantas bagaimana cara kerja epistemologi? Cara kerja epistemologi, ya maksudnya itu adalah pendekatan epistemologi. Karena epistemologi itu adalah cabang filsafat, maka cara kerjanya adalah sama dengan pendekatan filsafat, yaitu pendekatan terhadap pengetahuan dengan cara mempertanyakan secara kritis, radikal, dan universal
terkait hakikat, sumber, ciri, dan pembenaran-pembenaran pengetahuan. Ya, jadi cara kerja untuk sampai pada hakikat, sampai pada sifat, sampai pada ciri khas dari sebuah pengetahuan itu dengan cara berpikir kritis, logis, radikal, dan universal, sebagaimana kinerja atau cara kerjanya filsafat. Lantas ada beberapa ilmuwan, ya, ada beberapa filsuf yang membagi epistemologi itu ke dalam 3 epistemologi. Itu bila dilihat dari titik tolak pendekatannya. Di dalam membahas sebuah pengetahuan, misalnya pengetahuan pendidikan misalnya, maka untuk bisa memahami hakikat pendidikan itu harus didasarkan pada beberapa pendekatan, ya, beberapa pendekatan epistemologi. Pendekatan epistemologi yang pertama itu adalah epistemologi metafisis. Maksudnya adalah epistemologi yang mempertanyakan gejala pengetahuan melalui pengandaian metafisika tertentu dan bagaimana manusia dapat mengetahuinya. Contoh epistemologi metafisis ini adalah pendapat Plato, ya, tentang realitas, di mana ia meyakini bahwa realitas hakiki adalah realitas yang ada di dunia idea dan itu bersifat metafisik. Metafisik di sini artinya adalah di balik sesuatu, ya, yang tampak, ya. Di balik sesuatu yang tampak atau melampaui fisik gitu, ya. Istilahnya melampaui fisik, karena meta itu adalah melampaui, fisis itu adalah fisik atau materi. Jadi melampaui materi. Jadi cara kita untuk sampai pada pengetahuan yang hakiki itu harus melalui epistemologi metafisis, yaitu dengan metode berpikir melampaui apa di balik yang tampak. Nah, ini epistemologi metafisis. Yang kedua adalah epistemologi skeptis, yakni epistemologi yang mempertanyakan kenyataan dengan pendekatan keraguan-raguan atau skeptis. Ya. Jadi dengan pendekatan tersebut kita perlu membuktikan terlebih dahulu bahwa apa yang kita ketahui benar-benar nyata atau benar-benar tak dapat diragukan lagi. Dengan epistemologi skeptis ini kita diajak untuk meragukan semua kebenaran. Hal ini tentu menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi kehidupan kita sebagai manusia. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah bahwa sering kali kita menerima kebenaran-kebenaran dari orang lain atau pengetahuan-pengetahuan dari orang lain. Nah, agar kita yakin akan kebenaran-kebenaran yang ada itu, maka secara epistemologis cara untuk mencapai pengetahuan itu benar atau tidak benar itu adalah dengan diuji melalui epistemologi skeptis, yaitu cara meragukan, yaitu suatu metode atau suatu cara dengan cara meragukan pengetahuan-pengetahuan atau informasi yang kita dapatkan dulu. Kita ragu dulu. Nah, setelah ragu kita baru kemudian melangkah pada mengecek apakah pengetahuan atau informasi yang ada itu benar adanya atau hanya hoax, ya, atau hanya hoax dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah epistemologi kritis. Nah, ini tentu berbeda dengan epistemologi skeptis. Epistemologi kritis yaitu berangkat dari mempertanyakan asumsi atau prosedur dan kesimpulan pemikiran yang bersumber dari akal sehat ataupun pemikiran ilmiah, kemudian ditanggapi secara kritis asumsi, prosedur, dan kesimpulan dari pemikiran ilmiah yang kita dapatkan. Nah, kalau tadi epistemologi skeptis itu langsung berangkat dari keraguan-raguan, maka
Epistemologi kritis ini mengajak kita untuk mempertanyakan. Mempertanyakan itu belum tentu ragu, tetapi mempertanyakan itu bisa ragu, bisa juga mencari spesifikasi, mencari hal-hal yang mendetail dari pengetahuan yang kita dapatkan. Kalau epistemologi skeptis itu kan meragukan mendapatkan pengetahuan kemudian meragukan keseluruhannya. Tapi kalau epistemologi kritis ini dia bukan meragukan tetapi menerima, cuma kemudian mempertanyakan detail dari pengetahuan yang dia dapatkan. Kira-kira begitu perbedaan antara keduanya. Nah, kalau dikontekskan ke dalam pendidikan, maka dari ketiga hal ini bisa kita terapkan, ya. Epistemologi metafisis misalnya, kita mempertanyakan gejala pendidikan itu sendiri, gejala pendidikan itu sendiri dengan mengandaikan hakikatnya secara metafisik. Apa sih hakikat pendidikan itu? Nah, itu dibahas, diketahui ciri-cirinya, sifat-sifatnya, sumber-sumbernya melalui pengandaian-pengandaian metafisis, melalui logika-logika yang melampaui batas dunia kita, batas apa yang tampak dari dunia kita ini. Sebenarnya hakikat pendidikan itu apa sih, gitu ya? Dilihat dari sisi ruhnya, dari sisi mentalnya, gitu ya, dari sisi apa di balik yang tampak tersebut. Kalau dari sisi skeptis, ya, dari sisi skeptis, maka untuk sampai pada pemahaman hakikat pendidikan itu, maka apa yang telah kita ketahui dari hakikat pendidikan yang telah diajarkan kepada kita, maka kita perlu meragukan semua pengetahuan kita tentang hakikat pendidikan itu, termasuk tujuannya, strateginya, dan sebagainya. Misalnya tujuan pendidikan itu, hakikat tujuan pendidikan itu adalah dalam rangka mencapai kebahagiaan misalnya, maka kita perlu meragukan itu dulu. Kita ragukan, kemudian setelah meragukan itu kita kemudian mencari tahu secara lebih mendalam apa sih sebenarnya hakikat pendidikan itu. Kalau dari sisi epistemologi kritis, maka pengetahuan kita tentang hakikat pendidikan itu kita pertanyakan kembali dengan mencari celah, mencari hal-hal yang bisa kita pertanyakan, baik sumbernya, baik sifatnya, baik modelnya, dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu implementasi epistemologi dalam dunia pendidikan.